Tuh, deadline lagi. Jangan belum kelar ya Allah. Masyaallah. Oke, mulai ya kita ya. Oke, ready ya. Kamera roll. Roll. Audio roll. Roll. Slide in. Oke, slide 1, roll 1, scene 1, take 1. And action. Yuk. Kita udah roll. Oh, udah mulai ya? Udah mulai ya. Oh, sorry. Maaf nih deadline kerjaan nih ya. Taruh dulu deh. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Dawam Rasyita Sibuan. Bisa dipanggil Dawam. Aku alumni broadcasting angkatan 2020. Sekarang aku bekerja di Vindes as a videographer and video editor freelance. Boleh nggak sih kasih kita flashback sedikit? Kira-kira awalnya bisa masuk BC itu gimana? Gimana ya? Sebenarnya aku tuh menargetkan untuk kuliah di UI itu di jurusan komunikasinya di FIB gitu, di jurusan ilmu komunikasi. Nah, tapi ya itu opsi pertama. Terus opsi keduanya, maaf. Opsi keduanya itu di vokasi di jurusan broadcasting. Sebenarnya ya memang masih satu apa? Tolong dibantu. Masih satu rumpun. Terima kasih. Masih satu rumpun ya. Jadi ya emang bedanya di broadcasting D3 gitu. Kemudian saat itu ujiannya SIMAK, terus yang di ilmu komunikasi gak keterima ya. Terus keterimanya di broadcasting, tapi tetap bahagia, tetap senang karena masih satu apa tadi? Satu rumpun. Begitu. Terus kalau pengalaman sama kuliah di BC gimana? Apa yang paling memorable? Terus yang berkesan, apa yang invisible juga? Kira-kira ada nggak sama kuliah? Banyak sih ya. Walaupun cuma 3 tahun tapi terlalu banyak sih yang kalau di recall lagi. Yang bikin seneng tuh mungkin masa-masa produksi kali ya, masa produksi. Terus ya ngerjain proker karena kan aku juga tergabung di HMPM kan, Himpunan Penyiaran Multimedia. Keren banget itu. Tapi sampai sekarang masih keren gak sih? Masih ya? Oke, yuk masuk. Oke. Nah terus ya kalau sedihnya sih karena kuliah 3 tahun tapi kebanyakan kuliahnya di rumah. Karena kan masih COVID ya. Jadi masih kalau kuliah online tuh? Daring. Ya daring. Kalau luring? Offline. Lupa ya. Udah lama gak kuliah. Ya jadi itu 3 tahun. And then 4 semester, 2 tahun itu kebanyakan kuliah di rumah. Jadi cuman kebagian 1 tahun tuh nyobain kampus beneran tuh gimana. Jadi kalau cerita kuliah di UI lebih ke bohong ya, kuliahnya di rumah soalnya. Gitu. Oke. Berarti selama kuliah kemarin ini banyak banget produksinya ya? Banyak, termasuk banyak walaupun kuliah online ya. Oke, boleh nggak sih ceritain berapa produksi yang dijalani pas kuliah? Banyak, jadi itu kebanyakan karena dari tugas sih. Jadi teori dijelaskan secara Zoom, secara online, terus kita praktek tapi tetap harus ketemu kan, kayak gini nih kan ketemu harus ketemu kan. Susah ngerjain kayak gini tuh sendiri. Jadi akhirnya ketemu dan itu banyak banget. Jadi di situ sih yang seru. Yang paling seru adalah karena aku tergabung juga di HMPM. Jadi banyak proker yang kita justru mengharuskan untuk produksi ya, misal produksi konten gitu-gitu. Yang aku seneng sih aku jadi kepanitiaan Broaddays sih, karena di situ kita banyak bereksperimen sih di situ, bikin broadcasting musikal, terus broadcasting Got Talent, terus di situ aku juga jadi MC bareng Kak Sasti. Banyak deh pengalamannya. Jadi banyak trial and error, banyak belajar, tapi karena bereksperimen itu seru jadi aku enjoy banget sih. Broaddays ya jawabannya mungkin yang paling seneng tuh. Terus Kak memang dari awal itu udah sadar punya passion di bidang sekarang atau sadarnya pas di tengah-tengah kuliah gitu nih Kak? Sepanjang kuliah belum, kayak sampai lulus belum ketemu passion. Serius. Jadi tuh ya sekarang aku di Vindes itu as a videographer, video editor ya. Ya tapi pada kenyataannya di kuliah aku gak terlalu banyak megang videographer sama kamera sama editing. Jadi justru aku menemukan senangnya megang kamera sama ngedit tuh di Vindes dulu. Nah
kalau nemuin passion di kuliah tuh jujur aku gak ya seneng ngerjain apa aja sih. Cuman mungkin ada yang satu yang lebih condong, yaitu lebih ke jadi talent kali ya, bermain peran di situ. Karena kan kita bikin produksi yang film cerita gitu, bikin film-film gitu, film pendek. Di situ banyak kelompok-kelompok yang nawarin gimana kalau si Dawam jadi talent nih, karena yang lain nggak mau sebenarnya sih, cuman gua doang yang mau. Jadi aku ya di situ jadi belajar sih, penasaran ini acting tuh gimana ya, gimana caranya menjadi Iqbal Diafahri Ramadan, gimana caranya menjadi Angga Yunanda. Susah ternyata. Gitu sih. Kalau model yang kalian selama ini punya, khususnya bidang sekarang di bidang kreatif, kira-kira siapa? Di industri kreatif ya, for now itu ada salah satu komika stand up comedy namanya Indra Jegel, Bang Indra Jegel. Aku udah sebenarnya nggak ngikutin banget, cuman ya melihat dia di sosial media aja. Aku tuh baru ngefansnya adalah ketika aku ketemu dia secara langsung. Jadi dia tuh banyak dan sering kali menghadiri untuk menjadi bintang tamu atau host di acara-acaranya Findes. Cuma maksudnya seneng gitu, dirangkul kan, diajak ngobrol. Dia tuh orangnya asik banget. Ya baru kali ini sih ketemu orang sebaik itu gitu. Beneran ya, di depan kamera, di belakang kamera tuh emang orangnya begitu. Sama Boyin sih sebenarnya. Boyin juga begitu. Cuma lebih ke Indra Jegel ya. Maaf Kak Boyin, no offense. Let's go, lanjut. Kita kan berikutnya. Nah, Kadam kan udah punya banyak produksinya dari zaman kuliah. Terus sekarang juga kerja pasti bukan. Kalau tanggapan dari keluarga gimana nih? Keluarga ya? Aduh, sedih ya? Kayak gitu kan? Suka. Enggak, sama bapak. Ini cuma pura-pura doang. Tapi beneran sih ada sedihnya ya kalau mengingat keluarga tuh. Karena aku semasa sekolah ya di SMP, di SMA tuh juga sibuk OSIS. Cuman kalau dibandingkan dengan kesibukan produksi di kuliah dan di kerjaan sekarang, lebih jauh sibukkan sekarang sih. Karena emang produksi tuh tidak melihat tidak melihat waktu, tidak melihat pagi dan siang, tidak melihat sore dan malam. Ya jadi kalau lagi baik-baiknya nih, biasanya ibu kalau lagi baik-baiknya iya jaga kesehatan, minum vitamin, jangan sampai kecapean. Kalau lagi marah kan, tensi tinggi, nggak pernah ada di rumah, jarang di rumah, bantuin kayak ini itu. Nyatanya emang begitu sih. Jadi emang tapi untuk berada lebih sering di luar mengerjakan kerjaan-kerjaan dan produksian jadi resiko juga sih, jarang di rumah gitu. Jadi ya terimalah resiko kalian ya anak-anak produksi ya. Selamat datang di Dunia Kreatif. Oke, lanjut. Sekarang kan Kadam kerja di Findes nih. Ya. Kenapa Findes? Kenapa Findes? Udah dari Vincent belum gua? Wow Lisa lah, Vincent tuh gak ada duanya bro. Gak ada yang bisa ngikutin dia. Kenapa Findes ya? Findes itu lebih ke apa ya? Tadi aku gak mau di Findes loh sejujurnya. Karena aku tahu Findes tuh keren dan aku belum sekeren itu ngerasanya. Jadi takutnya skillnya belum bisa nyamain atau takutnya kerjanya belum bisa ngikutin gitu. Tapi ya karena pada saat itu walaupun secara data ya dia tuh baru berdiri 3 tahun dari 2021. Jadi kan ibaratnya masih kayak startup ya, baru banget. Tapi ya udah segede itu gitu. Kita ngelihatnya as a prestige dan gede gitu. Findes tuh keren gitu kan. Terus dapat kesempatan untuk magang, ditawarin, ambil deh, terima nggak? Ya aku mikirnya sih kalau memang Findes terima aku, ini akan menjadi salah satu batu loncatan dan step aku untuk keluar dari zona nyaman. Keluarlah dari zona nyaman. Katanya kemarin ke Jepang nih. Mau dong. Mau apa? Tiket? Tidak bisa beli lah. Jepang, betul sekali. Apresiasi dulu untuk manajemen Findes ya. Gitu. Keren banget. Jadi gimana ya? Iya, pada saat Findes ke Jepang itu, ini cerita sedikit ya. Itu tuh aku sebenarnya seharusnya masih magang, kan.
sebenarnya kegiatan ke Vindes itu outing kantor. Jadi biasanya kalau outing kantor ya yang diajak ke sana ya yang cuman karyawan tetap aja gitu. Cuman ya karena Vindes berbaik hati, jadi dari segala pertimbangan semua diajak, freelance, magang. Wah, keren banget tuh Vindes. Walaupun ujung-ujungnya saya bikin konten juga di sana, jadi bekerja juga. Tapi ya kapan lagi Pak guys? Gitu. Kalau suka duka ya suka dukanya karena sukanya itu lebih ke aku ketemu lingkungan gimana tuh saker ya. Jadi sebutan karyawan Vindes tuh saker, satuan kerja kepanjangannya. Nunggu saker tuh saker lebih ya. Orangnya lucu-lucu, asik-asik. Kayak ini ada namanya satu saker namanya Kak Mamet, Kak Balki. Kayak orang-orang di situ tuh serunya nggak ada kayak kalian nggak bisa nemuin orang ini di tempat lain gitu. Terus dukanya lebih ke konten di Vindes kan banyak ya. Jadi kerja di situ tuh sebenarnya high pace. Jadi lebih ke kerjaannya dikejar deadline, harus ngedit, terus syuting tanggal segini, syutingnya banyak, terus harus ngedit lagi, syuting edit gitu deh. Lebih ke sering apa ya? Mungkin harus kita manajemen waktunya harus bagus ya. Jadi ketika tidak menggunakan manajemen waktu dengan tepat, ya jadinya keteteran gitu sih. Nah sering lah aku keteteran karena kurangan aku justru manajemen waktu. Jadinya ya suka stres sendiri sih kalau dikejar-kejar deadline gitu. Kayak tadi nih di well. Lanjut deh ngedit dulu ya, maaf. Sabar belum. Last question. Oke, ini last question nih. Kira-kira plan dan harapan Kak Daom buat kedepannya gimana? Gue mau kasih closing statement buat teman-teman yang nonton. Harapannya ya semoga teman-teman yang nonton, terutama teman-teman broadcasting yang sedang mencari jati dirinya, asik. Ya sekarang lagi tahun-tahunnya kita banyak syuting, banyak bikin konten gitu-gitu. Kalian jangan takut untuk mulai sih, maksudnya nggak harus masuk Vindes dulu, nggak harus masuk tempat yang bagus dulu untuk bisa mulai konten. Jadi ya mulai aja dulu kalau kalian ada kemauan untuk mulai gitu. Kalau kalian memang merasa tidak berada di tempat yang seharusnya, istirahat dulu sejenak gitu, cari yang benar-benar kalian mau tuh apa ya. Tapi semua orang ya punya porsinya masing-masing, punya waktunya masing-masing. Jadi jangan takut FOMO, jangan takut ketinggalan ya. Jadi gitu deh, semangat buat semuanya. Aman ya? Iya, aman. Thank you, Kak. Makasih, Kak. Bentar. Wah, penting ya. Halo. Hah? Syuting? Vincent Destasio? Sekarang tanggal berapa sih? Oh iya, dipindahin ya jadwalnya ya? Bentar deh. Itu di mana dulu kali? Kakak udah dapet ya? Iya. Yaudah, liburan. Itu di mana ya? Maaf ya.